Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, memancar suaranya. Kalau ngumpul enak banget nih. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh keberkahan, Allah undang hadir ke rumahnya, baiknya dalam rangka taklim bulanan Villa dan Tol, masjid yang insya Allah hadirkan banyak berkah. Cek masjid, tinggal tahu volumenya nih. Masjid yang pembangunannya sampai jadi hingga jamaahnya ikhlas semuanya, jamaahnya mukhlisin, yang dibangun namanya Masjid Al-Ikhlas. Semoga nama dan jamaahnya termasuk orang-orang yang mulia, mukhlisin al-huddin. Semoga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah lagi ini setelah pandemi sudah 5 tahun, sebelumnya 2 Ramadan itu mengundang saya namun nggak dapat malam 17 Ramadan. Namun Allah tetap menyatukan hati jiwa kita sehingga malam ini ketemu, alhamdulillah. Namun sebelumnya di bulan Mei, Juni, Juli saya ketemu orang Al-Ikhlas, Haji Andi. Beliau satu hotel dengan saya di musim haji kemarin, alhamdulillah. Juga ketemu Ustaz Yusuf Sah. Ustaz sekarang masih di sana dan kemarin saya tawari untuk badal, namun karena nggak diangkat, sudah 3 kali dipanggil, ya saya kasih orang akhirnya. Minta maaf beliau tidak menjawab WA saya. Saya bahagia Pak Gatot setelah disentil, kapan diundang lagi? Alhamdulillah. Waktu ya Ustaz, alhamdulillah malam ini Allah pertemukan dengan penuh cinta. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukur, asik, bilang jos, sudah saking lamanya dilupa tuh. Alhamdulillah, wa syukur, asik. Masya Allah. Saya sapa pemirsa Instagram dan TikTok serta YouTube dan juga tambah lagi Al-Ikhlas. Masya Allah, karena manfaatnya banyak. Jadi selama haji kemarin saya full menservis jamaah, bukan hanya jamaah kloter saya, tapi semua jamaah yang ada di hotel itu. Jadi maskot saya bersedekah dengan ilmu, dengan jadi imam. Begitu ada imam yang lain masuk pada ngadu ke saya, Ustadz kami mufarokoh. Kenapa? Ustadznya bacaannya pada salah, kata jamaah. Jadi saya gak boleh ke Al-Haram, suruh imam terus. Maka sekali-kali kalau subuh saya kabur ke Haram, karena kalau ke Haram berangkatnya jam 2 supaya dapat bisa masuk masjid, karena jaraknya 7 kilo. Alhamdulillah. Pada tahun sebelumnya saya sangat dekat di lereng Median,
kemarin di Sisha, jaraknya 7 kilo, dan kalau ke masjid harus prepare 2 jam sebelumnya. Ya Pak Andi ya, Masya Allah. Namun karena di hotel itu ada masjidnya, jadi saya isi taklim duhur, asar, maghrib, isya tiap hari. Alhamdulillah, nggak ada yang bosan ternyata. Begitu saya nggak tampil nggak ada yang berani. Kata Pak Andi, kenapa kok nggak berani? Mungkin karena izahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Wa syukur, asyik. Nah itu yang penting. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat dari kiamat masuk surga. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jawabnya. Sallallahu. Ayo deh, nggak usah ragu-ragu deh suaranya. Sambil yang belum bisa lihat saya pindah geser. Yang kalingan tiang bisa geser. Sallallahu. Pengajian bulanan Masjid Al-Ikhlas, kajian terbuka untuk umum, temanya kemuliaan kehormatan seorang mukmin. Sabtu 31 Agustus 2024. Sallallahu yang hadir insya Allah dirahmati, dosa pun diampuni, hidupnya disayangi dicintai, hingga kita menghadap Sang Ilahi. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Rushal Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Rushal Khafiqaini, Ya lebih semangat. Sallallahu. Saya berdoa semoga semua sehat, hidupnya melimpah rahmat dan berkat, kaya terus meningkat, bahagia sentosa hingga hari kiamat.
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta كثير وغالي، أنت مصباح الصدور، يا سلام عليك يا حبيب سلام Salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, sholawat sekaligus berdoa. Ada yang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya berdoa 10 menit, yang seperempatnya sholawat, kata Rasulullah, tambah lagi. Bagaimana kalau saya doa 10 menit, 5 menitnya doa, 5 menit sholawat, tambah lagi. Bagaimana kalau saya doa 10 menit, itu 10 menitnya doa, tambah 10 menit lagi adalah sholawat, tambah lagi. Bagaimana kalau saya sholawat saja, itu bagus. Ternyata ayah bunda, kalau sudah tidak ada doa lagi yang dipanjatkan karena lupa atau nggak ngerti, sholawat itu sudah doa. Alhamdulillah wa syukur hasil. Baik, kita ini sudah jadi orang mukmin dari kapan? Sejak kapan? Sejak kandungan. Karena orang tuanya waktu memancarkan ke situ sudah pakai baca bismillah. Begitu lahir, adzan iqamah, dikenalkan dengan kalimat takbir syahadat sampai ajakan sholat, kemudian kesuksesan, dan kemudian takbir lagi, adzan dan iqamah. Tapi sampai di mana sih ketinggian seorang mukmin itu? Kehormatannya izzah, kemuliaannya, ketinggian dia diakui sama orang. Kalau ayatnya tadi dibaca sang imam, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah itu menciptakan manusia laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya agar kamu mengenal satu sama lain, tukar menukar, menikah dengan mereka. Jangan Jawa sama tetangganya terus, ya, yang putih dikalah sama yang hitam supaya anaknya belang, ya, jadi leopard atau jadi zebra. Kalau putih sama putih terus, kasihan nanti yang hitam. Yang hitam sama hitam, kasihan nanti yang putih, dan kasihan yang hitam lagi karena anaknya makin hitam. Maka
Kata Allah, lita'arafu, kamu saling mengenal, kemudian kamu saling mencinta satu yang lain, lalu menikah, lalu jadilah anak baru, ya. Dan kalau sudah lahir, ada orang saksi yang melahirkan, dua orang melahirkan setelah bapak sama ibu, kemudian ada orang yang tahu, cukup, tidak perlu dibantah bahwa itu anaknya si A atau si B, dan nggak perlu kitab silsilah. Kalau sudah ada satu orang mengakui, dua orang mengakui, sudah sah. Jangan sampai ribut masalah silsilah. Pasti kampung itu orang tahu dan pasti akan diceritakan pada orang lain. Ya, karena udah lagi ribut kan, Habib dan segala macam. Kita nggak ikut-ikutan itu. Mau Habib, mau Sayyid, mau siapapun, kalau dia ngaku, ya kita cintai dia karena mencintai Rasulullah. Kita nggak boleh membatalkan nasab orang. Dan itu kufur, ya. Penjelasan Ustaz Adi Hidayat. Idrus Romli. Siapa? Kiai Desdogiri. Ya itulah pokoknya, saya ikut yang baik-baik, nggak membatalkan nasab orang. Lalu di mana kemuliaannya? Di mana kehormatannya? Orang mulia karena ketakwaannya. Jadi ini gak nyebut siapa-siapa, gak lihat keturunan siapa, anak siapa, gak penting. Tapi ada orang mulia karena 5 atau 6. Pertama, karena nasabnya. Bisa jadi. Kenapa? Karena bapaknya jenderal, bapaknya Demang, bapaknya RT, bapaknya Hansip. Dia mulia karena bapaknya Ketua Hansip. Dia mulia karena bapaknya jenderal. Dia mulia karena bapaknya punya pangkat jabatan yang tinggi. Bisa jadi karena Tuhan ini. Yang kedua karena keilmuan. Orang tuanya profesor doktor, anaknya juga doktor, profesor, maka dimuliakan karena keilmuan atau derajat akademiknya, atau alim walaupun tidak punya gelar apapun. Yang ketiga karena dituakan, mulianya karena tua. Karena tua, kakek nenek dimuliakan karena ketuaan umurnya, karena udah punya banyak pengalaman. Atau ketokohannya, itu yang ketiga, sama ya, karena ketokohannya, karena apa itu namanya, kepahlawanannya, maka orang hormati, maka orang muliakan dia. Yang keempatnya karena apa nih? Karena mohon maaf, boleh jadi karena tanda kutip ya, kesaktiannya. Kalau dulu, ini orang dulu bisa jadi raja, bisa jadi apa namanya pemimpin di satu gerombolan atau bahkan satu kaum, itu karena dia sakti, karena dia menang dalam perangan. Raja-raja dulu itu karena menang perang, maka dia dimuliakan, lalu diangkat derajatnya, bahkan dia dihormati, izahnya naik, kehormatannya. Lalu apalagi karena pengangkatan, yang rame-rame sepakat bahwa dia pemimpin kita, pemilu dan seterusnya, pilkada, maka kita muliakan orang itu karena dia menjadi pejabat yang diangkat, karena ada otomatis dan seterusnya. Itu dunia. Ada lagi karena kekayaannya, oh ini orang kaya. Ada lagi orang dermawan, oh ini orang baik, miskin tapi baik, rendah hatinya dan seterusnya. Nah, ayah bunda yang baik, tapi Allah lewat Rasulnya, siapa orang yang mulia dengan ketakwaannya itu? As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin. Ternyata orang-orang yang Allah muliakan karena ketakwaannya itu, yang pertama itu orang-orang yang sabar. Apa ya bunda?
Halo orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Siapapun ini orangnya, pokoknya dia sabar, mulia. Contoh aja nih, sering saya contohkan. Ada orang, seorang ibu dan seorang bapak tabrakan, berat. Dua-duanya sabar, dua-dua memuliakan. Maaf Pak, saya buru-buru. Kata si bapak, enggak apa-apa Bu, saya juga enggak mau kecelakaan, enggak mau nabrak mobil ibu. Maafkan saya Bu, ini kartu nama saya, nanti hari Sabtu kita urus bareng-bareng. Dua-duanya buru-buru berangkat masing-masing. Di WA sampai tempat, Pak tadi saya oh iya nanti satu kita ketemu ya Bu di bengkel A. Dua-duanya berangkat ke bengkel. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Sampai di bengkel karena pikirannya baik, orangnya cantik ibunya, si bapaknya juga ganteng, kalem, enak, jadi nggak ada pikiran negatif. Sampai di bengkel, ternyata ibunya sendiri, bapak sendiri, ibu sendiri. Iya Pak, suami saya udah nggak ada. Bapak juga sendiri, iya suami saya juga udah, istri saya juga nggak ada. Sama-sama kaget, lalu nyanyi gojo-gojo tahe, cinta bersemi, kita ketemu gara-gara tabrakan, jadi cinta bersemi, gojo-gojo tahe. Alhamdulillah, karena kemuliaan keduanya, memaafkan keduanya, wal yafu man dolamahu, kalau ini gak dolim, bahkan pada orang dolim pun maafkan. Kalau ada orang dolim, dia sudah memaafkan dengan kesabarannya. Orang yang sabar, sikapnya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, nggak pakai ngambil kunci stang, dipukulkan ke apa namanya itu, yang bisa ngelipet itu namanya spionnya. Bahkan ada yang sampai memecahkan kaca depannya, paling cuma serempetan, tabrak dari belakang kecil, malah jadi ribut, berantem, yang diganti lebih banyak, jadi musuh. Bayangkan orang mulia, ketakwanya dengan kesabaran tadi itu janda dan duda menikah 3 bulan berikutnya. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah. Makanya bapak ibu kalau pengen nikah sama janda, nabrak aja mobil janda. kalau janda udah gitu ditabrak judes lagi, mata lo kemana? Nah udah, walaupun cantik hilang marwahnya, walaupun cantik hilang kehormatannya, walaupun cantik hilang kemuliaannya, izzahnya nggak ada karena akhlaknya buruk, adabnya buruk. Kenapa? Marah ucapannya juga jelek. Dasar mata lo. Nah, udah. Walaupun cantik secantik siapa Bu? Ya, secantik ibu lah. Tetap jadi kelihatan jelek. Kenapa? Dah cantik-cantik marah. Jadi nggak ada izin. Naudzubillah min, nggak ada kehormatan. Karena itu as-sabirin dahsyat. Orang yang sabar, ini dalam surah Ali Imran ayat 16-17. Orang itu masuk surga salah satunya itu dengan sabar. Nah orang yang takwa yang sabar tadi itu, ini nanti ini dari ujung saya kanan ini terus, ini sebenarnya banyak banget ini yang ada ini. Kalau di tengah banyak ya, sebenarnya mencar-mencar sedikit. Nah ini nanti Pak, Allah dorong, Allah antrin sendiri. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sini nggak ada suaranya, nggak ada orang. Ulangi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati
jannati zumara. Pasti anak-anak anteng karena pegang handphone. Adik-adik, jangan jadi generasi melihat bawah. Generasi yang sukses lihatnya ke depan. Lihat ustadznya, gurunya, bukan lihat ke bawah. Lihatin apa itu ke bawah? Nah, itu bahaya. Allah menggiring, mengantarkan orang-orang yang bertakwa masuk surga secara berombongan. Alhamdulillah. Yang ujung Pak, mau bareng sama saya Pak enggak? Apa duluan? Jawab Pak. Hah? Benar. Nanti kalau nggak diajak gimana? Biasa nanti jamaah nyari, ya Allah, di mana guru saya? Di mana guru saya? Dibukalah, seret, ternyata ada di surga yang paling tinggi, Firdausil Nuzula. Alhamdulillah. Terus saya nanya, ya Allah, di mana jamaah Al-Ikhlas ada tol? Ya masih di tol. Saya udah di BSD, tinggal 2 kilo, kemudian Allah kasih bilang syafaati dia, syafaati dia. Saya berikan syafaat. Allah izinkan berikan syafaat. Siapa mereka itu? Orang-orang yang fikrahnya, yang hatinya, yang jiwanya, yang cintanya sama. Alhamdulillah. Apa itu? Yang saling mencintai karena Allah. Tahabbun. Saya mencintai Bapak Ibu karena Allah, Bapak Ibu mencintai saya karena Allah, maka akan saling menarik. Apa kata Rasulullah? Al-arwah junudun mujannadah idza ta'arafa laha intalafa. Ruh-ruh yang saling mengenal, ruh saya, ruh Bapak Ibu saling mengenal, Bapak mengenal saya mengenal Bapak, saling mengenal. Artinya ada cinta di situ. Seperti pasukan yang berkelompok-kelompok. Idza ta'arafa, kalau saling mengenal, saling mencinta, kalau saling mengenal, intalafa. Jadi kita saling mengajak, saling menarik masuk surga. Siapa yang duluan silakan. Kalau nanti gak ditemukan saya di surga, tolong bilang sama Allah, ya Allah, saya pernah ngaji di Masjid Al-Ikhlas Villa Bentol 31 Agustus. Waktu itu saya santai di belakang, ya Allah, di tiang-tiang saya selonjor. Sampingkan kiri saya, Bu, ibunya kiri-kiri. Tapi sehati intalafa. Tapi kalau Bapak kesini nggak mencintai, yang penting datang, bukan karena cinta, bukan karena ruhnya disatukan satu frekuensi, ikhtalafa. Jadi berselisih saja, ketemu tapi nggak ngajak. Naudzubillah min, naudzubillah min. Maka yuk kita naikkan hati jiwa kita ini dengan izah yang tinggi. Salah satu dengan sifat sabar. Yang kedua, wassadiqin, orang-orang yang benar. Siapa mereka ini? Orang yang waja'ala lisanahu shadiqan, waja'ala 'ainahu nadiratan, waja'ala udunahu mustami'atan, yaitu orang yang mau menjadikan lidahnya berkata benar, matanya melihat, dan telinganya mendengar. Tolong terjemahkan itu. Orang yang lisannya mau benar kata-katanya, dia dijaga oleh Allah ucapannya, mulai dari WA-nya, tulisannya itu wakil lisannya. Memang ibu gak ngomong, tapi waktu nulis itulah. Betul? Halo, Bu, nulis WA itu, mulut ibu ngomong gak?
Walaupun jempol yang penting, tapi sesungguhnya adalah ucapan. Kalau pengirim adalah gambarnya setan, itu udah kebayang muka ibu kayak begitu. Suami maaf pulang malam dikirimnya gambar itu yang bertanduk dua alat merah wajahnya. Berarti ibu marah, mewakili ucapannya, mewakili wajahnya. Naudzubillah min. Nah, orang yang siddiq, orang yang benar, ini adalah oleh Allah dua-duanya dia mulia dan dia terhormat. Nanti semua tadi itu nanti akan saya sampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana ketinggiannya itu. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan matanya melihat. Artinya apa ini? Telinga yang mendengar, apa artinya dua-duanya ini sekaligus? Lisan benar, mata melihat, telinga mendengar. Artinya satu kata, perhatian. Apa Pak Bu? Ada orang miskin, lihat, perhatikan. Mendengar, perhatikan. Jadi tiga ini, tahu, mulutnya ngomong, tolong yang itu ya, karena udah melihat, mendengar bahwa di sana ada, di samping sana ada janda tua, sudah nggak ada pendapatan, keluarganya udah kagak ada, tinggal di komplek ini, misalnya RT RW tahu, DKM tahu, maka setiap bulan wajib kita nafkahi. Perhatian, tahu dengan matanya, tahu dengan telinganya, tahu dengan lisannya, maka kita care sama dia. Betapa dahsyatnya. Bahkan kata Rasulullah adalah wal yu'ti man haramahu atau man haramahu, yaitu kamu memberi kepada orang yang merampas kamu. Kamu memberi bersedekah kepada orang pelit pada kamu, bahkan orang yang pelit itu termasuk merampas. Misal Bapak punya duit 1 miliar, itu kan wajib dikeluarkan setiap tahunnya 25 juta. Betul? Betul? Enggak dikeluarin, berarti Bapak telah merampas hak miskin, hak orang janda yang miskin, hak orang-orang fakir. Kepada yang begitu, sedekahi dia. Alhamdulillah. Saya bahagia tadi Pak Gatot menyebutkan di sini santrinya banyak. Tahun 2000 saya memberi pelatihan manajemen TKTPA se-BSD sekitarnya, termasuk orang sini mungkin. Saya masuk BSD 2002. Tanggal 5 Oktober. Rumahnya punyanya tahun 1996. Lama untuk punya rumah. Kemudian tahun 2002 baru saya tempati setelah tolnya nyambung sampai Pondok Aren. Dulunya nggak nyambung, tapi BSD sudah melebarkan jalan dari sektor 9 sampai samping polisi, polsek. Itu digedein kiri kanan meter. Nah, baru saya lewat situ. Dulu saya khutbahnya sampai di Golf, sampai di Al Azhar, sampai di tempat yang jauh. Nah begitu tahun 2002 5 Oktober saya masuk, langsung udah nama saya sudah ada di Cikal Harapan. Saya ngasih training. Pak Gatot masih ingat ya, guru-guru agamanya saya training bagaimana khutbah yang enak, yang sejuk, yang membuat orang gak ngantuk. Dan saya khutbah di Cikal Harapan teman-teman saya sampai sebelum pandemi. Begitu pandemi Bapak Basir meninggal, udah nggak disambungkan dengan orang berikutnya. Ya wes lah. Nggak nyambung lagi udah. Dan saya kesini pertama kali di Bapak Faisal. Ramadan waktu itu sini di pinggir kali kayaknya ya, kecil gitu bangunan bekas yang bangun komplek ini, musola waktu itu.
Alhamdulillah belum ada bapak-bapak ini. Saya udah kesini Pak zaman itu. Alhamdulillah begitu saya di BSD, saya khutbah di Al-Azhar, saya khutbah di Ar-Rahman, saya khutbah di Baitul Hikmah. Ketemu lagi Pak Faisal. Tinggal di mana Pak Faisal? Serpong Pak. Saya ngajar di rumahnya. Kompleknya juga saya ngajar begitu. Ternyata ibunya di sini. Wow, nyambung terus. Alhamdulillah almarhum. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Amin. Pak Faisal almarhum ya, termasuk orang yang pertama membawa saya ke sini. Ya, alhamdulillah. Saya lanjut nih. Was-shadiqin. 3. Wal qanitin, orang yang taat. Apa Pak Bu? Orang yang taat. Jadi kemuliaan seseorang terletak pada ketaatan dia dalam agama. Kalau istri, maaf Bu ya Bapak, tolong dengarkan saya. Dia tadi udah dengerin ya. Pak, nyuci itu bukan tugas istri. Betul Bu? Masak juga bukan tugas istri. Betul Bu? Nyetrika, nyapu, ngepel bukan tugas istri. Betul? Muliakan istri, jangan kasih kerjaan, melayani bapak aja terus. Tugas istri cuma 2. 1 taat pada Allah. Yang kedua, taat suami. Beres kan? Ini setelah ibadah kepada Allah, kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Kalau suami nyuruh masak, masak. Ibu gak usah masak, gak usah nyuci. Tapi karena ibu taat pada suami, maka wajib bersih-bersih, ya Bu. Jadi bukan tugas ibu itu. Kirain gua dibela. Maaf ya Bu ya. Memang bukan tugas ibu itu. Tugas ibu cuma taat pada suami, beres. Dan ibu sering sampaikan, masuk surga itu gampang dengan 4 perkara. Udah saya sering ucapkan di sini. Ibu masuk surga dengan jalan 4 mudah sekali. Mau apa enggak? Udah pernah sini juga? Idal mar'atu shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at li zawjiha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannah syi'ti. Seorang istri yang sholat 5 waktunya, bilang cakep, sama-sama coba. Seorang istri yang sholat 5 waktunya, kurang semangat nih. Ulangi, seorang istri yang sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kemaluan, kehormatan dan kemuliaan keluarganya, mentaati suaminya, kurang kencang, mentaati suaminya. Dengerin tuh. Kilalah dikatakan pada ibu-ibu itu, udhul jannah, masuklah tuh ke dalam surga, min abwabil jannah syi'ti, dari pintu-pintu yang kamu kehendaki. Bebas, alhamdulillah. Syaratnya cuma 4 doang. Ada nanya Ustaz, kalau janda, ya kan lu pernah punya suami, dulu taat apa enggak? Menjaga hormatan apa enggak? Ya Bu, ya Bu. Syaratnya cakep, sholat 5 waktunya, puasanya, menjaga dirinya, taat suaminya. Ya udah, masih ada waktu yang punya suami, masih ada waktu, pintu surganya lewat suami masih ada. Betul Bu? Hei Bu, betul? Dah itu mau udah sering saya sampaikan. Dalam surah An-Nisa ayat 35. 35 apa 34? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah
Tengah-tengah Bu, arijalu tengah-tengahnya, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Adapun wanita-wanita yang solihah, yang baik adalah yang taat pada Allah, sekaligus taat pada istri suaminya, lalu menjaga dirinya, keluarganya, kehormatannya, hartanya, keluarganya. Ketika suami nggak ada, ibu jaga, maka Allah akan jaga keluarga itu dengan rahmat Allah. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Nah, ketaatan ini bukan yang wajib, yang sunnah-sunnah juga. Maka Rasulullah menyampaikan begini Pak Bu. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighnahu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malamnya. Kapan? Bangun malam. Ngapain? Pipis doang. Bangun malamnya qiyamul lail. Walaupun 1 rakaat, Rasul perintahkan, alaikum biqiyamil lail walau raka'ah. Dianjurkan bagi kamu sholat malam meskipun 1 rakaat. Witir setelah ba'da isya. Tadi saya kerjakan. Tadi saya dua sunahnya 3 kali. Ba'da isya, hajat, kemudian sholat malam. Takut nanti malam tidak bangun buru-buru karena besok subuh saya juga ngasih pengajian di Darus Sa'adah. Takutnya ada waktu untuk tahajud, maka saya witir 1 rakaat. Dan itu Abu Bakar mengerjakannya. Jadi nanti kalau malam saya bangunnya jam 4 buru-buru berangkat, maka saya sudah dianggap sholat malam. Alhamdulillah. Kok suaranya nggak semangat? Alhamdulillah. Asik. Nih di TikTok sudah mencapai 5,6k yang love. Alhamdulillah. Banyak sekali. Kalau sini nggak kehitung, nggak ada tulisannya. Kalau TikTok ada tulisannya. Alhamdulillah. Jadi banyak yang goib yang lihat saya. Sini alhamdulillah ya, dikalikan 10 berapa Pak jadi Pak? Ini 100 ini kan? Ini 100. Cuman karena mencar-mencar jadi kelihatan 10 orang. Jamaah ini banyak banget, cuma mencar-mencar, banyakan tiangnya. Masya Allah. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan itu ketaatan dia kepada Allah dengan bangun malam. Ngapain tuh? Qiyamul lail. Ngapain tuh? Sholat malam. Gak usah banyak-banyak. Kalau belum biasa, biasakan 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau belum biasa, setelah itu terus istiqomah. Kalau naikkan, sudah biasa naikkan jadi 4 rakaat, 2 rakaat, naikkan lagi 6 rakaat, naikkan lagi 8 rakaat. Kemudian tak terhingga, karena qiyamul sholatul lail matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dari mana itu kemuliaannya? Allah yang bilang dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nadanya lihat saya, nadanya mahmuda. Nadanya dengerin saya. Waladhdallin. Itu bisa ngikutin. Maqaman mahmuda.
Nun di sebagian malam bangunlah kalian, bahasa terjemahan bebasnya. Ngapain? Sholatlah kamu tahajud. Untuk apa? Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan buat kamu, vitamin tambahan. Jadi ibadah ada tambahnya namanya tahajud. Terus asa ayat maka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan memuliakan, menaikkan derajatnya mahmuda, menjadi derajat yang terpuji, yang tinggi. Alhamdulillah. Kalau tadi karena jabatan, karena harta, karena kecantikan, popularitas, kesaktian, kepahlawanan, ilmu, orang hormati, orang muliakan. Ini ada hamba Allah yang dia taat lalu bangun malam, naiklah, Allah muliakan. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Izahnya tinggi di hadapan manusia, dia di hadapan Allah, di hadapan manusia terkenal orang yang rendah hati, orang yang baik. Karena biasanya Allah bimbing orang yang sholat tahajudnya keren, istiqomah, Allah bimbing, dan rizkinya nggak pernah kurang. Walaupun gaji tiap bulan 50 juta selalu cukup. Loh, kok ada yang ketawa? Saya salah ngomong, Pak? Kalau benar alhamdulillah dong. Walaupun gajinya 50 juta ini selalu cukup, alhamdulillah. Syukuri. Karena ada orang yang 1 juta nggak pernah cukup, korupsi aja. Tapi ada orang yang 5 juta cukup, 10 juta sangat cukup, 15 juta cukup banget, 20 juta, wow, very very enough. Alhamdulillah. Yang mana itu? Yang 5 juta cukup, yang 10 juta sangat cukup. Masya Allah. Pasti ke masjidnya pakaiannya bagus, mobilnya bagus, sendalnya bagus. Alhamdulillah. Pasti, karena dia tahu ke masjid itu ketaatan kepada Allah, pakaiannya juga memuliakan Allah, nggak kaos oblong doang. Kenapa? Dia belajar dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31, dia pelajari. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk ke masjid. Alhamdulillah, di sini semua cakep. Alhamdulillah, keren. Alhamdulillah. Walaupun sarungnya keren. Sendal nggak ada sebelah dua-duanya. Bikin malu dua yang kanan. Mobil nggak dikandangin, ke masjid pakai. Nggak hanya hujan aja. Pagi Pajero, malam hybrid, siangnya pakai elektrik yang listrik. Bukan pamer, Allah yang perintahin. Orang kaya tunjukkan kamu kaya, jangan kamu kaya seperti orang miskin. Itu namanya menghina diri sendiri. Halo, ada yang begitu, Bu? Ah, sama malu punya mobil, jalan kaki aja biar dianggap miskin. Nggak boleh. Kalau kaya tunjukkan bahwa kita kaya, mampu. Saya dikritik tuh, wih, Ustadz mobilnya Pajero. Nah, emang nggak boleh mobil Pajero? Bisa beli, yang beli juga umat. Jamaahnya Ustadz Kamil. Kalau sudah kelapa kan lumayan di sini. Alhamdulillah. Jadi tunjukkan ke jamaahnya, oh ya Ustadz meningkat, kehidupannya tinggal di BSD City, harga rumahnya sekian, mobilnya sekian, nggak apa-apa. Karena oh berarti Ustadznya udah sejahtera. Jadi kalau kita ngasih kecil malu ya, gitu. Dexlite-nya mahal. Itu kalau yang jamaah nyer
Kalau zamannya ngerti sama aja lah orang deket ini. Jangan. Pak Yasan sentuh-sentuh. Tenang. Ada tim saya supaya publish. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik. Udahlah, lupakan itu. Lupakan mana itu. Tapi yang kita ingat ini. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus setiap kali masuk masjid. Itu pakaian bukan cuma ini saja, tapi juga dalamnya, tubuhnya wangi, jarinya ada cincin, gelang jamnya ada, pakai kalau punya, kalau nggak punya lain lagi. Dan mohon maaf, ini kata ahli hikmah, orang yang menunjukkan kerendahan di hadapan manusia padahal dia mampu, sungguh dia sombong beneran. Man asbata li nafsi tawadhu'an fahuwal mutaqqin haqqan. Naudzubillah. Siapa orang yang merendahkan dirinya padahal dia mampu, sungguh dia itu adalah mutakabbir haqqan. Dia adalah orang yang sombong, yang hak, yang sungguh-sungguh sombong. Kenapa? Dia punya tapi nggak ngaku punya. Dia punya rumah bagus, nggak ngaku rumah bagus. Dia punya kendaraan bagus, yang dipakai yang jelek. Lalu gimana tuh kaitan dengan kemuliaan? Taatnya kepada Allah sampai tidurnya, bahkan bangun malamnya diikuti. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malamnya. Berarti 5 pola hidupnya digunakan dengan baik. Yang pertama, pola ibadah nomor 1. Bu, Pak, 5 waktu sholatnya dijaga dengan baik. Semua hidup tergantung sholat. Makin bagus satu waktunya, makin bagus hidupnya. 5 waktu makin bagus, sehatnya makin bagus, rizkinya makin bagus. Semua tergantung 5 waktu sholatnya bapak dan ibu serta keluarganya. Jaminan Allah. Kalau subuhnya hancur, saya nggak bisa ngomong lagi dah. Duhurnya berantakan, saya nggak bisa ngomong lagi dah. Asar, maghrib, isya-nya kacau, nggak bisa ngomong lagi lah. Sekarang kita ngomong baik saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu qiyam, itu iqamah, itu dibangun dengan baik, tegak dengan istiqomah. Orang menegakkan sholat waktu dengan baik, maka Allah jamin. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu taqwa. Perintahkanlah keluargamu menegakkan sholat, sabarkan dalam mengerjakan itu, kemudian Allah tidak minta rezeki dari kamu, Allah lah yang berikan rezeki pada kalian. Sholat yang baik ditegakkan dalam keluarga, di kantor, di masyarakat, di jamaah seperti ini, ditegakkan sholat waktunya, hidup dijamin oleh Allah, rizkinya, harta bendanya, kesehatannya sampai matinya. Jelas? Jelas? Kalau udah jelas ya udah selesai. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kehormatan, izzahnya seorang mukmin terletak pada rasa cukupnya kepada pemberian Allah. Istighna'uhu, dia merasa cukup, dia cukup, ya Allah ini cukup. Berapapun gajinya selalu cukup, dan dia nggak butuh kepada manusia. Nggak butuh kepada manusia.
Tapi kan boleh minta tolong pada manusia, boleh. Itu ikhtiar. Nyari utangan itu ikhtiar. Nanti jawabnya apa? Afwan. Kalau ditagih jawabannya afwan. Yang paling bagus yang mengutangi membebaskan hutangnya. Karena hutangnya cuma 500.000, bebasin aja. Bisa? Bisa? Insya Allah. Taat, sabar, benar, taat. Yang keempatnya wal munfiqin, orang-orang yang berinfak. Setiap pagi dia sedekah infak. Karena mau dia infak. Dan yang paling indah, berinfak untuk dirinya sendiri. Dijaga dia ibadahnya, infak sama dirinya, yang wajib, yang sunnahnya, termasuk duha 2 rakaat cukup untuk infak kepada sendi-sendi kalian. Jadi bapak ibu yang malas sholat duha berarti pelit sama tugas sendiri, makanya banyak orang sakit. Kenapa? Duhanya jarang dikerjakan. Mulai hari ini besok duha jangan ketinggalan walaupun cuma 2 rakaat. Itu baru sedekah untuk tubuhnya. Yang 2 rakaat lagi mencari rezeki, minta rezeki dari Allah SWT. Usahakan minimal 4 rakaat, kalau bisa 8 rakaat, kalau bisa lagi 12 rakaat. Saya pernah sekali-kalinya itu ketika hari Jumat diterima di IAIN, sekarang UIN, belum bisa bayar pada hari terakhir, maka saya sholat duha paling banyak itu sebelum Jumatan. Saya sholat duha, ya Allah, saya kan udah diterima di IAIN. Diterima berarti kan saya bisa bayar. Maksud sekarang nggak belum punya duit, hari terakhir bayar IAIN. Kalau saya nggak bayar, saya dikeluarin. Dia otomatis. Maka ya Allah bayar ke saya. Mengamalkan wasta'inu bis sabri wassalah. Sebelumnya saya udah sabar minta pinjaman pada orang-orang kampung saya yang kuliah di Jakarta, di Ciputat waktu itu. Ada 3 orang. Jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 3 orang ini saya kenal orang kampung saya. Dia bilang apa ketika saya datang yang paling pertama? Aku bayar dewe, saya juga bayar. Yang kedua, saya juga bayar sendiri, saya juga bayar. Dan saya tahu di kampungnya mereka jual panenan, jual, kadang-kadang malah jual rumahnya ada. Nah saya di Jakarta zaman itu nggak ada uang 1 rupiah pun untuk bayar ya. Kalau untuk ongkos ada, dan nggak ada. Masya Allah, Allah yang mengajarkan. Saya sholat duha penuh. Selesai berdoa, datanglah ibu-ibu. Dek, saya perhatikan tadi kok sholatnya panjang banget, doanya kok khusyuk banget. Ada apa? Gini Bu, saya kan dari luar kuliah. Kalau nggak bayar kuliah, saya otomatis nggak diakui sebagai mahasiswa IAIN. Itu tahun berapa, tahu nggak? 89. Wih, udah lahir belum Bu? Belum. 89, Ustaz Kamil udah ada. Terus gimana deh? Jadi saya belum bisa bayar sampai sekarang Bu. Saya nyari utang keluarga, orang tua saya juga nggak bisa ngasih. Ngirim juga paling nyampainya bisa kapan lewat pos. Waktu cuma pos doang bisanya, ya. Transfer duit lewat pos, kirim duit pakai wesel namanya. Cairnya juga harus tanda tangan sampai ke dekan. Pernah gitu. Itu setelah kuliah. Begitu awal saya nggak ada tempat kecuali ya Allah. Wa izzuhu isti'anas. Ya Allah, saya udah diterima IAIN. Kalau saya nggak bayar, saya nggak diterusin. Masa ya engkau terima saya kalau saya nggak bisa bayar? Nggak mungkin dong. Jadi bukan menyalahkan Allah. Ya Allah, saya udah terima. Masa saya nggak bayar? Nggak mungkin dong saya nggak bayar. Kalau nggak bayar, saya nggak jadi mahasiswa IAIN. Maka bayarlah ya Allah. Saya berdoanya minta sama ya Allah, bayarin saya ya Allah. Dengan apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Bener.
itu hari itu datang, butuhnya berapa dek? 140.000 Bu. Dia bawa amplop dibuka, jumlahnya segitu. Coba saya minta 500.000 waktu itu. Nggak bisa diulang doanya, nggak bisa diralat. Ya Allah, udah dapat ralat enggak? Tipek nggak bisa. Ternyata butuh segitu, dapat segitu. Alhamdulillah. Itu apa namanya? Bukan mukjizat, apa namanya? Keajaiban. Dan itu buktikan ayat Allah itu. Surah Al-Baqarah 145, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Itu Allah buktikan janjinya, ternyata yang sabar, yang sholat Allah beri cash. Alhamdulillah. Ada kisah lagi, dia bangun malam ketika ngelamar pekerjaan. Karena jam 2 bangun di tahajud tuh tumben, karena ayatnya bilang wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayat Allah, asa ayat atakara buka maqamam mahmuda. Maaf jadi kelibet. Bangun kamu malam di pertengahan malam, sebagian malam kamu bangun, kemudian kamu tahajud, kemudian kamu berdoa, bener Allah angkat derajatnya. Jadi dia ketiduran di naik metro mini ya, dulu ada metro mini Kopaja, naik gitu, kelewatan sampai Senen. Nah habis, turunlah, dia bingung gimana lagi naik bus yang sama kan, yang lewat situ. Begitu sebelum naik, ada mobil mogok di sampingnya, didorong, dibantu, dipinggirin, minggir, terus dikunci. Dia mau naik bus yang sama, ngobrol, mau kemana dek? Saya mau ke gedung itu pak. Oh iya bareng sama saya dong, saya juga sama ke situ. Naiklah. Mau ngapain? Saya mau melamar pekerjaan, ada lowongan situ. Oh begitu, ayo nanti bareng sama saya. Barenglah dia ke situ, di gedung yang sama, naik bus yang sama, turun yang sama, naiklah ke gedung yang sama, ke ruangan yang sama, tingkat yang sama. Udah banyak nunggu ratusan orang, para pelamar. Satu masuk, dua masuk, begitu di yang ini tadi itu, yang mobil mogok dipinggirin, didorong sama orang ini tadi ini, yang anak muda tadi yang sholat tahajud kesiangan terus ketiduran di mobil, dia dorong dibantu, ternyata dia ini yang menerima lamaran. HRD-nya nunggu lama karena mobilnya mogok. Barenglah sampai situ, kemudian naik dan langsung masuk ke kamar ruangannya. Kamu langsung saya terima, kamu orang baik. Alhamdulillah. Dia lewat tahajud bisa selesai tahajud. Dalam hatinya, Masya Allah Pak Bu, ternyata maqamah mahmudah langsung. Kenapa kok begitu? Karena orang tumben. Nah saya juga tumben. Sholat duha tumben 12 rakaat. Bapak pernah? Halaman berapa kali Pak? Sekali. Berarti tumben ya. Saya juga tumben. Kenapa? Karena butuhnya sangat-sangat. Tumben. Kata doanya, ya Allah kalau rezeki masih langit turunin, di dalam bumi keluarin, jauh deketin, kotor suciin, nggak ada-adain. Itu kan doanya begitu intinya. Nah dia ini tahajud, saya juga tahajud, tambah dengan saya bisa sholat tadi itu. Masya Allah hari itu bisa bayar kuliah. Saat bayar saya bawa pulpen, nulis di Bank BNI, apa namanya itu? Ya belangko itu, Mas minjem dek minjem pulpennya, saya bayar ke teller, diterima full 140.000, murah ya.
140.000 sekarang sama dengan 5 juta. Karena anak saya masuk situ bayarnya 3.320.000 yang di MD, yang di UI 10 juta. Jadi 140 juta ribu itu sama dengan 10 juta hari ini. Nah itu saya diterima, saya senangnya bayar langsung pergi. Bolpen dipinjam orang, entah kemana orang itu. Bolpen bagus. Waktu itu namanya bolpennya itu adalah yang harusnya Hero. Dipinjem saya lupa, jadi saya habis karena senangnya bayar taruh di teller. Nah orang itu nggak nyamperin saya, begitu senangnya udah terima, ya Allah jadi mahasiswa saya pergi lupa bawa bolpen itu dipinjem orang, masih nulis mereka begini. Ya sudahlah, sedekah terpaksa namanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, dari cerita ini sedikit saya sampaikan ya. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail, kemuliaan orang mukmin terletak pada bangun malamnya, ketaatan kepada Allah dan mengerjakan sunnahnya. Kalau Rasulullah wajib sholat malam, kalau kita sunnahnya muakkad, nyaris wajib. Maka siapa orang biasa ini sholat malam ini, Allah akan naikkan kemuliaannya, derajatnya yang tinggi, insya, termasuk izzah kehormatannya. Kemudian wal munfiqin, orang yang senang bersedekah, senang memberi. Dan kepada siapa ayah bunda tolong jawab, sedekah utama setelah suami kepada istri dan anak-anaknya, kepada siapa? Tolong kasih tahu. Hah? Masya Allah. Surah Al-Baqarah 215. Selalu saya sampaikan di sini itu, karena ada orang yang lupa sama orang tuanya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair fil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Allah. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada Muhammad tentang infak. Kemana duit diberikan? Gaji bapak dikemanain? Qul, katakan Muhammad, ma anfaqtum, apa yang kamu infakkan? Min khair, dari harta yang terbaik, yang paling baik. Fa'il walidain, kasih kedua orang tua. Wal aqrabin, kerabat dekat, kakak adik dan anak-anaknya, ponakan. Wal yatama, orang lain yang ketiga atau keempat. Wal masakin, orang miskin. Wa ibnis sabil, ini orang yang kehabisan biaya. Nah, tadi saya termasuk itu sabil. Makanya orang tadi ngasih saya itu 140.000 itu, dia nyari mahasiswa yang nggak bisa bayar. Maka Allah temukan, alhamdulillah dapatlah saya, dibayarkan waktu itu 140.000 rupiah. Sewaktu itu 105 itu kuliah 1 semester, kemudian yang 10.000 itu uang DKM, dan yang 5.000 itu uang koperasi, dan yang sisanya itu untuk profesor. Iya, program panas di almamater. Oh, masih ingat berarti dia. Dobit, tamu dobit barakan ya, masya Allah. Itu waktu kuliah dulu bu. Jadi Allah bayarin lewat tangan orang. Alhamdulillah. Maka percayalah ayah bunda, jangan sampai mengatakan anak-anak jangan kuliah, bapak udah pensiun, please. Ibu nggak boleh ngomong gitu, bapak ngomong gitu. Ada rezekinya buat anak kita. Dengan apa? Bapak bangun malam doakan, ya Allah anakku biar kuliah sampai S3. Biar mereka jadi orang-orang yang engkau muliakan dengan ilmunya, engkau muliakan dengan amal solehnya, engkau angkat derajatnya kami dengan kemuliaan anak-anak hamba, ilmunya yang tinggi. Insya yang terakhir, orang yang takwa adalah orang yang mulia, yang sabar, yang benar, yang taat, yang bersedekah, berinfak. Yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, Ali Imran, yaitu orang-orang yang sebelum subuh dia membaca istighfar.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca banyak sebelum subuh. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah sebelum subuh, saat sahur, waktu sahur setengah jam sebelum subuh. Berarti bangun kita jam berapa? Kalau sekarang subuhnya adalah jam 4:38, maka bangun kita adalah setengah 4. Bisa tuh sholat? Bisa. Berapa rakaat? Insya Allah dapat 8 rakaat. Bacanya nggak panjang-panjang, setengah halaman setiap rakaatnya. Cukup. Tambah witir 3 rakaat, istighfar yang banyak, sholawat yang banyak. Lalu jangan lupa juga doakan orang tua. Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab, atau yang paling pendek Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa paling pendek untuk orang tua. Ibrahim ayat 41 lumayan. Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Siap? Siap? Jadi ternyata kemuliaan kehormatan seorang mukmin bukan terletak pada pangkat jabatannya, hartanya, keilmuannya, apalagi silsilahnya, terus kekayaannya, keterkenalan populerannya, dan kesaktian atau kepahlawanannya. Tidak, itu bisa masuk di dunia, namun untuk dunia akhirat ternyata adalah ketakwaan dia dengan kesabarannya, kebenaran ucapannya, terus ketaatannya, kemudian sedekahnya dan istighfarnya di malam sebelum subuh atau waktu sahur. Dikuatkan lagi itu dalam apa? Surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin wal ghaidha wal kadhil ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu 3 udah disebut semua tadi. Itu yang infak udah disebut. Kemudian wal kadhil ghaidha sabar masuknya. Terus wal 'afina, maafkan. Maka ada 3 lagi tuh Bun. Siapa ini? Yang pertama adalah wal ya'fu man dolamahu, memaafkan orang yang mendoliminya. Yang kedua wal yu'ti man haramahu, yaitu dia memberi atau bersedekah kepada orang perampasnya, bersedekah kepada orang yang pelit kepadanya. Dan yang ketiga wal yasil man qati'atahu, yaitu menyambungkan orang yang memutuskannya. Itu termasuk orang yang Allah kasih kemuliaan dan derajat yang tinggi. Bahkan Allah bangunkan istana di surga. Alhamdulillah. Coba 3 sebutin yang terakhir. Berbuat baik kepada yang dolim. Yang kedua bersedekah kepada yang pelit, bahkan merampas hartanya disedekahin. Dan yang ketiga adalah yang menyambungkan yang terputus, menyambungkan orang yang berantem, mendamaikan orang yang berantem, didamaikan. Dahsyat luar biasa. Itulah antara lain kemuliaan seorang mukmin. Salah satunya Pak, memaafkan, sabar, sedekah, benar, malamnya bangun, dan seterusnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada dalam kemuliaan dan kehormatan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi jam 8:04 saya bangun, sekarang jam 9:20, pas 1 jam. Yuk. Oke Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya?
karena dia tidak mendolimi saya Pak, karena bertanya itu menyusahkan orang, maka nggak mau nanya. Iya Bu, nanya nyusahin orang, jadi nggak usah nanya. Ibu silakan bertanya Bu. Sudah jelas Ustaz? Jelas ya, alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi nanti jika Allah izinkan minggu kelima. Dimundur aja, dimundur minggu kelima. Kalau ada minggu kelima, insya Allah saya bisa siap ya. Udah nggak ada? Alhamdulillah, kita doa kepada Allah. Simpulkan masing-masing ya. Ibu yang paling baik di antara semua tadi itulah yang 3 terakhir, bisa memaafkan orang yang salah ya, bahkan baik pada orang dolim, sedekah pada yang pelit, lakukan. Insya Allah Allah muliakan dan Allah datang rezeki yang tak terhingga. Insya saya doakan yang belum haji umroh segera berangkat haji umroh, yang belum umroh segera berangkat umroh. Umroh mudah, gampang, setiap bulan bisa berangkat ya. Yang memurah gratis, gampang. Ngomong sama saya gratis, ketemu di Mekah, udah beres. Umrohnya gratis, ketemu di sana, nanti saya ajak umroh bareng saya ya. Pas saja jadwal. Nanti tanggal 10 November saya berangkat insya Allah, 9 Februari berangkat lagi insya Allah ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal ikram, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma qannini ma razaqtani wa barik fihi. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami, rahmati kami, cintai kami, jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah ya Allah. Hindarkan dari penyakit yang berat yang tak sanggup pikulnya ya Allah. Jadikan hidup kami mulia, hidup kami terhormat karena iman, karena takwa, karena amal soleh, dan karena Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, Engkau rahmati kami, cintai kami, dan Engkau jadikan mulia karena ketakwaan, keimanan dan ilmu kami. Birahmatika ya Rahimin. Ya Allah, tetap jaga kami hingga kematian husnul khatimah ya Allah, dan masukkan kami dalam golongan hamba-hambamu, rahmatmu dan ridhamu ya Allah, sehingga kami termasuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW, mendapat syafaat dan masuk surga bersamanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin.